Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan tadi malam tentang salah satu murid saya, Mas Didik. Saya sudah sering bikin konten YouTube, tapi kenapa algoritma YouTube tidak merekomendasikan video saya ke channel-channel orang lain? Itu kenapa penyebabnya? Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Saya akan membahas tentang bagaimana cara video kita agar direkomendasikan dan kenapa video kita tidak direkomendasikan oleh YouTube itu sendiri. Seperti videonya, tonton video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian ya, kalau kita membahas tentang bagaimana kenapa video saya ini tidak direkomendasikan oleh YouTube sehingga orang-orang tuh ya tidak perlu mencari video saya tapi sudah direkomendasikan oleh YouTube. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu dari algoritma YouTube ya, salah satu algoritma YouTube ini adalah YouTube merekomendasikan video kita ya akibat konten yang kita buat. Jadi bukan hanya dari search engine orang nyari ketemu video kita, tapi video kita juga direkomendasikan oleh YouTube. Ya, ini biasanya orang-orang yang sudah videonya bagus, berkualitas, dan lain sebagainya. Baik, kita akan bedah yang pertama ya. Bedah yang pertama adalah itu masalah ya thumbnail, isi konten, dan juga judul teman-teman sekalian. Kita akan bahas masalah CTR dulu. CTR itu apa Mas Didik? CTR itu adalah klik per tayangan dikali 100%. Untuk bisa mendapatkan CTR itu bagus bagaimana? Pastikan teman-teman memasukkan kata kunci target, tidak sekedar kata kunci target, tapi harus ada clickbait di dalamnya. Dan di dalam thumbnail juga tidak sekedar kata kunci target, tapi ada clickbait di dalamnya sehingga orang mau ngeklik. Jadi semakin banyak muncul di YouTube ketika orang lagi buka beranda, muncul video kita, diklik orang, semakin besar CTR-nya. Seperti itu. Tapi kalau dia sering dilewati, dikasih rekomendasi sama YouTube sekali, tidak diklik, berarti dia tidak setuju dan tidak suka dengan video kita, sehingga kadar CTR-nya jadi turun, ya sehingga orang lain tidak mau buka dan YouTube tidak mau merekomendasikan itu. Contoh, misalnya, ini video saya, anggaplah ini video saya. Kita bikin konten teman-teman sekalian, maka direkomendasikan sama orang yang pernah nonton video kita. Nah, kemudian ya dari beranda yang dia lihat di situ tidak diklik sama orang lain, berarti CTR-nya turun. Ya, kenapa tidak diklik oleh orang lain? Mungkin tidak menarik, judulnya tidak menarik, thumbnailnya tidak menarik, sehingga tidak diklik. Sama YouTube direkomendasikan lagi, tidak diklik lagi, direkomendasikan lagi, tidak diklik lagi, besok-besok tidak direkomendasikan lagi. Makanya pastikan ketika kita ngupload dan YouTube memberikan rekomendasi, pastikan kadar kliknya juga banyak. Gimana caranya? Clickbaitnya harus menarik. Contoh, misal teman-teman sekalian ya, kita beranda lewat nih, beranda lewat. Misalnya, ya kita bahas di situ ya, misalnya jerawat hilang hanya 3 hari, berikut faktanya. Misalnya kita bilang tanda panah before after. Nah, itu menarik sehingga orang mau ngeklik. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Itu satu, yang pertama. Yang kedua adalah niche teman-teman sekalian harus jelas. Ya, niche-nya harus jelas sehingga orang lain tuh tahu, oh Mas Didik itu adalah tentang digital marketing dan YouTube. Jadi ketika kita bahas, besok-besok direkomendasikan lagi, ini saya pernah nonton video ini. Jadi niche-nya sama. Ya, misalnya saya orang suka nih ya, niche-nya ada kita bikin konten tentang memancing gitu kan. Saya bahas tentang memancing di sawah, saya bahas tentang memancing di laut, saya bahas tentang memancing di sungai dan lain sebagainya. Ya, tiba-tiba ramai pada saat saya memancing di sungai, ya saya tiba-tiba berubah nih. Konten saya tiba-tiba bahas tentang matematika. Orang lain loh, kenapa kok tiba-tiba dia berubah? Ya, orang nggak tertarik, orang itu tertarik karena kita memancing. Nah, ini pernah dibahas oleh salah satu teman saya juga ya, Kapten Vincent tuh pernah bilang seperti ini. Teman-teman yang belum tahu Kapten Vincent ini adalah pilot ya, pilot. Jadi beliau ini pernah membahas tentang rumah tangga, pernah membahas tentang main sama anjingnya gitu kan, pernah bahas sesuatu yang bukan tentang pilot, penontonnya redup. Kenapa bisa redup? Karena orang lain pengen nonton beliau pada saat bahas tentang pesawat. Orang lain pengen nonton beliau pada saat mereka ya, pada saat kapten tadi ya mungkin lagi menerbangi pesawat dan lain sebagainya. Jadi banyak teman-teman sekalian. Itu dua ya. Yang ketiga adalah namanya retensi penonton, watch time. Pastikan orang lain itu bisa menonton kita tuh minimal ya mungkin dari 8 menit ya 2 menit udah bagus banget. Apalagi ditonton dari awal sampai akhir. Kalau sudah pernah ditonton dari awal sampai akhir, itulah mengapa retensi penontonnya bagus dan direkomendasikan oleh YouTube. Maka YouTube akan melihat, wah ini videonya ditonton orang nih dari awal sampai akhir. Hampir semua orang menikmati konten yang kita bangun sehingga
retensi penontonnya bagus, ditonton dari awal sampai akhir, maka besok-besok akan direkomendasikan terus. Maka watch time, retensi penonton itu penting. Maka teman-teman jangan pernah membahas segala sesuatu yang retensi penontonnya tidak menarik orang lain, sehingga orang lain baru nonton 1 detik, 2 detik, 10 detik udah menutup video teman-teman sekalian. Retensi penontonnya langsung redup. Ya bagi YouTube itu tidak menguntungkan bagi dia. Kalau bagi YouTube tidak menguntungkan bagi dia, dia tidak mau merekomendasikan video teman-teman sekalian. Maka pastikan kalau mau bikin konten, kasih value yang teman-teman mau, kasih manfaat yang teman-teman mau, kasih sesuatu lah minimal. Tidak sekedar gambar yang berjalan-jalan, tidak ada value-nya, tidak jelas. Maka yang kita tekankan adalah, ini saya bahas ini, ada nggak solusi yang saya sampaikan? Maka teman-teman, kalimat saya ini sering yang saya sampaikan, tekankan ini, sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Apa sih permasalahan pengunjung? Apa sih permasalahan penonton-penonton kita? Kasih solusinya. Misal, salah satunya ini, mereka tidak, videonya tidak direkomendasikan. Apa problemnya? Subscribernya tidak bertambah. Apa problemnya? View-nya tidak bertambah. Apa problemnya? SEO-nya tidak bisa halaman 1. Apa problemnya? Bisnisnya tidak naik-naik. Teman-teman kalau emang ada solusi, kasih solusinya. Karena sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Nah itu yang ketiga, retensi penonton, ya watch time, ya, dan pastikan ditonton dari awal sampai akhir. Yang keempat, engagement-nya lemah. Engagement lemah itu seperti apa Mas Didik? Like-nya nggak ada, komennya nggak ada, save-nya nggak ada, share-nya nggak ada, ya, share ya teman-teman ya. Apalagi ditonton ulang. Ini engagement teman-teman sekalian. Mereka like, mereka suka dengan video kita. Walaupun dislike sebenarnya engagement ya. Makanya sebenarnya, Mas video saya banyak banget yang dislike. Mas video saya banyak banget haternya. Itu engagement sebenarnya, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Komennya banyak Mas, tapi isinya nggak jelas semua Mas Didik. Misalnya ya. Tapi kalau isinya judulnya jangan. Kalau isinya mereka nonton, mereka ngasih respon, biarin teman-teman sekalian. Bagus, berarti engagementnya bagus. Contoh, ada salah satu murid saya, dia bikin konten memasak. Konten memasaknya itu adalah ke dapurnya kotor, tangannya kotor, tiba-tiba rame. Ya, yang nge-like rame, yang dislike juga rame, yang komen positif, negatif juga rame. Nggak apa-apa, saran saya nggak apa-apa. Kalau kita tidak menunjukkan muka, ngapain takut, ya kan? Nggak ada masalah. Komennya banyak, like-nya banyak, komennya banyak, share-nya banyak, dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Yang kelima, saran saya teman-teman sekalian, cobalah mulai sekarang. Kalau sudah bikin konten, share di beberapa platform yang lain. Share di WA story kita, share di Instagram story kita, share di grup Facebook kita, share di Facebook kita, share di beberapa, ya mungkin Telegram grup kita, atau di chat WA grup kita dan lain sebagainya. Share teman-teman sekalian, agar mereka mendapatkan manfaat yang kita sampaikan. Walaupun mereka tidak subscribe, tapi ketika mereka suka menonton video kita pakai akun email dia, maka besok setiap kali kita bikin konten, kita akan direkomendasikan oleh YouTube. Begitu ya teman-teman sekalian. Coba praktekkan 5 ini, mudah-mudahan video teman-teman sekalian bisa direkomendasikan oleh YouTube itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.